Donald Trump secara resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2025 sampai 2029. Ini adalah periode kedua Trump menjabat di Amerika setelah sebelumnya pernah menjabat pada periode 2017 sampai 2021. Pada pemilihan presiden sebelumnya, Trump kalah dari pesaingnya Joe Biden. Dan di tahun 2024, Trump berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Biden. Dalam masa kampanye, serta pada beberapa kesempatan pidato, Trump beberapa kali menyampaikan rencananya selama menjadi presiden. Dalam bidang politik luar negeri, Trump menyampaikan hal-hal yang membuat gaduh dunia. Beberapa pernyataan Trump menyinggung tentang politik Amerika secara regional dan dunia. Ada beberapa hal gila yang disampaikan oleh Donald Trump seputar rencana politik luar negerinya. Apa saja itu? Mari kita bahas. Pada Agustus tahun 2019, Donald Trump pertama kali menyatakan keinginannya untuk membeli Greenland, wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark. Pernyataan ini kembali mencuat pada Januari tahun 2025, saat Trump dalam pidatonya di sebuah rapat umum di Iowa, menyebutkan bahwa Greenland adalah kunci strategis bagi keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat. Alasan dan tujuan Trump dalam rencana membeli Greenland adalah untuk keamanan nasional Amerika. Greenland memiliki lokasi strategis di Arktik yang memungkinkan kontrol jalur pelayaran penting serta pemantauan aktivitas Rusia dan China di kawasan tersebut. Pangkalan udara Thule, yang terletak di Greenland, sudah menjadi salah satu instalasi militer Amerika yang vital. Alasan lainnya adalah kekayaan sumber daya alam. Greenland kaya akan mineral langka, minyak, gas, dan es yang mencair akibat perubahan iklim membuka peluang eksplorasi sumber daya secara lebih besar. Alasan terakhirnya adalah persaingan geopolitik. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk Amerika menyaingi pengaruh Rusia dan China yang semakin besar di kawasan Arktik. Greenland adalah bagian dari permainan geopolitik global. Untuk mengambil alih Greenland, Trump menyatakan akan melewati jalan diplomasi ekonomi dan pembelian langsung, serupa dengan bagaimana Amerika membeli Alaska dari Rusia pada tahun 1867. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan ekonomi untuk mencapai tujuannya. Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, dengan tegas menyatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Ia juga menegaskan bahwa masa depan wilayah tersebut harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Sementara itu, Denmark menyambut dialog, tetapi menolak ide penjualan wilayahnya, menganggap proposal tersebut tidak masuk akal. Di sisi lain, jika hal ini terjadi, bagi Amerika, akuisisi Greenland dapat meningkatkan kontrol Amerika secara strategis dan ekonomi di Arktik, memberikan akses tak terbatas ke sumber daya alam, dan memperkuat pengaruh global. Namun, rencana ini juga memicu ketegangan dengan sekutu NATO dan meningkatkan kekhawatiran negara-negara lain terhadap ambisi hegemonik Amerika di kawasan Arktik. Rencana pembelian Greenland ini menyoroti dinamika geopolitik modern, di mana isu lingkungan, ekonomi, dan keamanan saling berkaitan dalam persaingan kekuatan besar dunia. Pada tanggal 20 Januari tahun 2025, dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan niat untuk merebut kembali kendali atas terusan Panama. Trump menuduh pemerintah Panama telah melanggar perjanjian yang dibuat saat Amerika menyerahkan kendali terusan tersebut pada tahun 1999. Ia juga mengkritik keterlibatan perusahaan-perusahaan China dalam operasional terusan Panama, yang dianggapnya sebagai ancaman bagi kepentingan strategis Amerika Serikat. Trump menuduh Panama gagal memenuhi ketentuan dalam perjanjian Torrijos-Carter, yang mencakup kebijakan netralitas dan akses universal untuk semua negara. Trump mengklaim bahwa keterlibatan China di terusan tersebut melanggar prinsip-prinsip netralitas yang disepakati. Selain itu, rencana ini juga mencakup kepentingan strategis Amerika. Terusan Panama adalah jalur vital bagi perdagangan global, termasuk bagi kapal-kapal Amerika. Trump berargumen bahwa kontrol Amerika atas terusan tersebut akan memperkuat dominasi perdagangan dan keamanan nasional. Selain itu, besarnya pengaruh China menjadi alasan lainnya dari rencana ini. Trump menyoroti bahwa keterlibatan perusahaan China dalam operasional pelabuhan di Balboa dan Cristobal menunjukkan meningkatnya pengaruh Beijing di kawasan yang selama ini dianggap sebagai halaman belakang Amerika Serikat. Trump menyatakan kemungkinan menggunakan langkah ekonomi, diplomasi, atau bahkan militer untuk merebut kembali kendali terusan tersebut.
Ia membandingkan rencana ini dengan akuisisi Alaska dari Rusia pada 1867, yang disebutnya sebagai langkah visioner dalam geopolitik. Pemerintah Panama, melalui Presiden Jose Raul Mulino, menolak tuduhan pelanggaran dan menegaskan bahwa terusan Panama sepenuhnya milik Panama. Mereka juga mengkritik retorika Trump sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional. Otoritas terusan Panama menegaskan bahwa semua operasi terusan telah berjalan sesuai perjanjian internasional. Mengambil alih kembali terusan Panama dapat memberikan keuntungan strategis bagi Amerika, termasuk kontrol penuh atas salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia. Namun, langkah ini juga menimbulkan risiko diplomatik, termasuk meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Amerika Latin yang melihat tindakan ini sebagai pelanggaran kedaulatan. Di tingkat global, rencana ini dapat memicu ketegangan lebih lanjut antara Amerika dan China, yang sudah bersaing di berbagai sektor. Hal ini juga berpotensi merusak citra Amerika sebagai pendukung demokrasi dan kedaulatan nasional. Dengan kontroversi yang terus berkembang, rencana Trump untuk merebut kembali terusan Panama mencerminkan tantangan geopolitik modern yang melibatkan kekuatan ekonomi, militer, dan diplomasi. Pada tanggal 7 Januari tahun 2025, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan usulan kontroversial agar Kanada bergabung menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul beberapa jam setelah Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengumumkan pengunduran dirinya. Trump menyebut bahwa penggabungan ini akan meningkatkan keamanan dan kemakmuran kedua negara, serta mempererat hubungan yang sudah lama terjalin antara Amerika dan Kanada. Alasan Trump untuk mengambil Kanada adalah karena alasan keamanan dan kemakmuran. Trump berargumen bahwa integrasi akan memperkuat keamanan regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat Kanada adalah salah satu mitra dagang terbesar Amerika dengan nilai perdagangan dua arah mencapai $725 miliar pada 2024. Alasan lainnya adalah karena kesamaan geografis dan budaya. Trump menekankan bahwa kedekatan geografis serta kesamaan budaya dan nilai-nilai antara kedua negara dapat menjadi landasan integrasi yang lebih erat. Trump menyarankan penggunaan kekuatan ekonomi untuk mendorong Kanada menerima tawaran tersebut. Meski demikian, ia tidak merinci langkah-langkah konkret, sehingga menimbulkan banyak spekulasi. Pemerintah Kanada melalui Justin Trudeau dengan tegas menolak usulan Trump. Trudeau menyatakan bahwa Kanada adalah negara berdaulat dan tidak akan menjadi bagian dari Amerika. Sementara itu, pejabat lokal Kanada, Premier Ontario, Doug Ford, menanggapi usulan ini dengan bercanda. Ia menyarankan bahwa Kanada seharusnya membeli Alaska dari Amerika Serikat sebagai balasan. Dari sisi warga Kanada, mayoritas masyarakat Kanada juga menolak ide ini. Masyarakat menekankan pentingnya menjaga identitas dan kedaulatan nasional mereka. Jika Kanada bergabung dengan Amerika, dampaknya akan sangat besar, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Amerika akan memiliki akses lebih besar ke sumber daya alam Kanada, termasuk cadangan minyak Alberta yang signifikan. Namun, langkah ini juga akan merusak hubungan diplomatik Amerika dengan sekutu global dan menciptakan ketegangan di panggung internasional. Meski usulan Trump menarik perhatian, peluang terjadinya penggabungan ini sangat kecil. Kanada adalah negara berdaulat dengan sistem pemerintahan, budaya, dan identitas nasional yang kuat. Penolakan tegas dari pemerintah Kanada, pejabat lokal, dan masyarakat menunjukkan bahwa gagasan ini lebih merupakan fantasi geopolitik daripada rencana yang realistis. Rencana ini mencerminkan ambisi Trump yang kontroversial, tetapi tantangan legal, diplomatik, dan sosial yang ada membuat ide ini hampir mustahil untuk diwujudkan. Pada tanggal 30 November tahun 2024, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan rencana untuk menghadapi negara-negara anggota BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dalam pernyataannya, Trump mengancam akan memberlakukan tarif hingga 100% pada impor dari negara-negara BRICS jika mereka terus berupaya mengurangi dominasi dolar Amerika dalam ekonomi global. Langkah ini dianggap sebagai respons atas potensi ancaman dedolarisasi yang dirancang oleh aliansi tersebut. BRICS telah menunjukkan ambisi untuk menciptakan sistem keuangan global yang kurang bergantung pada dolar Amerika. Langkah ini, menurut Trump, mengancam posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Dominasi dolar memberikan banyak keuntungan bagi Amerika, seperti biaya pinjaman yang rendah dan pengaruh geopolitik yang signifikan.
Data terbaru menunjukkan bahwa dolar masih mendominasi sekitar 58,4% dari cadangan devisa global, tetapi pengaruh BRICS terus tumbuh, dengan menyumbang sekitar 23% dari PDB dunia dibandingkan dengan 24% oleh Amerika Serikat. Trump berencana menggunakan tarif tinggi sebagai senjata utama untuk melemahkan ekonomi negara-negara BRICS. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan memperkuat hubungan dengan sekutu-sekutu tradisional Amerika untuk melawan pengaruh aliansi tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa dolar tetap menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional. Jika dilaksanakan, ancaman tarif tinggi dapat memperburuk hubungan antara Amerika dan negara-negara BRICS, meningkatkan ketegangan ekonomi global. Namun, langkah ini juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi Amerika sendiri karena tingginya biaya impor. Di sisi lain, negara-negara BRICS mungkin mempercepat upaya dedolarisasi dengan memperkuat kerjasama internal mereka. Strategi Trump mencerminkan kekhawatiran mendalam atas posisi dolar di dunia yang semakin multipolar. Namun, pendekatan agresif ini berpotensi menciptakan ketegangan baru di panggung internasional dan merugikan stabilitas ekonomi global. Itulah beberapa rencana Trump yang membuat heboh dunia. Menurut teman-teman, apa rencana-rencana ini benar-benar bisa terjadi? Silahkan komen di bawah ya. Untuk kritik dan saran juga bisa disampaikan di kolom komentar.